dibilang PKI, gitu kan? Ya saya gampang sih jawabnya. Nah kok sampai hari ini nggak ditangkap ya? Iya PKI mulu, PKI. Rakyat yang di bawah yang masih belum terpelajar. Viral, trending tagar PKI gaya baru. Ternyata PDIP kumpulkan anggota PKI. Inikah rezim neokomunisme? Iya, kita kembali pada tujuan kita hidup bersama. Pancasila itu adalah ideologi pemersatu, kan gitu. Berarti kita nggak bersatu kan sebenarnya. Kalau tanpa Pancasila kan kita nggak bersatu. Iya, kita nggak usah musuhan. Sama halnya PKI kita bubarkan, tapi anggota PKI kan jangan dimusuhi, Pak. Harus diajak. Kalau saya mengumpulkan anggota DITI, anggota PKI, anggota PRRI dalam satu rumah kebangsaan di PDI, cara PDI, ya. Jadi putranya DITI, ya, dan putranya PKI dan putranya pahlawan revolusi dalam satu rumah kebangsaan, gimana enaknya ke depan. Tapi intinya bahwa jangan sampai kebenaran yang kami di nasionalis yang lebih progresif dari cara pandang yang dianggap sekuler itu tidak melihat bagian agama yang harus kita perhatikan. Kita bukan negara agama, bukan negara sekuler, ya kan? Jelas. Kita adalah negara tengah. PDI Perjuangan adalah partai politik terbuka. Kita punya TAP 1 tahun 2003 di mana siapapun bisa masuk PDI Perjuangan. Tidak hanya dari anaknya PKI, ya, anaknya DITI boleh, anaknya PRRI boleh, bahkan PDI Perjuangan banyak anak TNI dan anak polisi, serta anak-anak birokrat. Kita ingin sampaikan ideologi PDI Perjuangan adalah ideologi partai yang terbuka. Artinya kita menerima semua pihak, entah itu dari PRRI, DITI, dan termasuk juga PKI, sepanjang begitu dia masuk, dia harus tunduk pada aturan main. Apa itu? Tunduk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, dan tunduk pada hukum negara. Sifat PKI yang harus kita ketahui, tukang fitnah, adu domba, bikin hoaks, bikin kegaduhan, tak beragama, tak bermoral, benci ulama, benci syariah Islam. Nggak boleh diam kan, dengan adanya tokoh yang menyampaikan bahaya seperti itu, bahaya PKI, harusnya ini direspon balik oleh pemerintah dengan hal-hal positif yang ada kaitannya dengan penanggulangan atau pencegahan PKI. Jadi nggak boleh diam. Jangan sampai ini hanya isu yang memprovokasi publik, yang menimbulkan rasa takut yang cukup luar biasa. Tentu ini nggak kondusif. Di tengah corona, di tengah krisis ekonomi yang cukup luar biasa, ditambah dengan isu PKI yang cukup menakutkan. Karenanya, kalau memang ada PKI jenis baru, kebangkitan PKI jenis baru, tolong tunjukkan kepada kita siapa orangnya, siapa organisasinya, dan seperti apa gerakan politik mereka. Saya kira munculnya neokomunisme sebagai salah satu yang yang menyebar di Indonesia ya tidak bisa tidak bisa dibendung, itu pasti juga muncul. Apalagi kan Indonesia ini pernah ya ada partai komunis yang cukup besar, yang pendukungnya ya tahun 55 itu sekitar 7 juta orang, ya tentu saja penerus ideologi komunis di Indonesia ini ya masih ada. Nah cuma kan karena situasinya sudah beda, itu pasti tidak seperti tahun 65 atau tahun 28, tapi menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Harus ada evaluasi dalam praktek politik kekuasaan di Indonesia. Kalau kemudian itu justru menggunakan pola-pola sentralisasi kekuasaan, itu justru ciri dari politik komunisme. Baik. Artinya itu harus ditata ulang. Baik. Harus dirubah. Baik, Mas. Keadaan politik ini. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Arya Bima mengakui PDIP mengumpulkan anggota PKI. Berikut videonya. Dilansir dari keuangannews.id. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sebagai rumah kebangsaan mengumpulkan anggota DI atau TII, PRRI atau Perbasta dan PKI.
Begitu pula saya, mengumpulkan anggota DI atau TII, PRRI atau Perwesta, PKI dalam rumah kebangsaan di PDIP. Kata politikus PDIP Arya Bima di channel Cyber TV Indonesia berjudul "Kita Kumpulkan Anggota PKI dalam Rumah PDIP". Secara organisasi, PKI sudah dibubarkan. Kata Arya Bima, orang-orang komunis tidak perlu dimusuhi. PKI kita bubarkan, anggota PKI jangan dimusuhi, harus diajak, ungkapnya. Ia juga mengatakan ada mantan anggota FPI masuk PDIP. Kalau Kapitra Ampera itu masih berbau FPI, masuk PDIP, paparnya. Kata Arya Bima, masyarakat jangan menganggap cara pandang PDIP nasionalis progresif yang dianggap sekuler tidak memikirkan agama. Kita bukan negara agama dan sekuler. Negara kita di tengah-tengah, ungkap Arya Bima. Arya Bima tidak mempermasalahkan polemik HTI dan FPI asal tidak memunculkan gesekan dan merusak fondasi bangsa Indonesia. Ada HTI, FPI yang dianggap kita tidak ada, tapi ada yang menganggap masih ada. Itu tidak masalah asal tidak merusak fondasi bangsa, paparnya. Berikut komentar dari warganet. Waspada bahaya laten PKI dengan munculnya tagar PKI gaya baru. Pemutarbalikan fakta bahwa mereka adalah korban pelanggaran HAM dari umat Islam, ujar Said. Hari ini kita menyaksikan Islam dirusak dengan liberalisasi, ulamanya disikat orang gila sampai mati, hingga ditangkap tanpa bukti. Tagar PKI gaya baru, ujar Princess Kerikil. HTI sudah, FPI juga sudah. Sekarang MUI yang lagi diobok-obok, mungkin berikutnya bisa jadi Ormas Muhammadiyah yang diganggu. Waspada kebangkitan Neo PKI, ujar Miss Coral. Aku lebih percaya apa kata orang tua, kalau PKI itu tak akan pernah hilang. Buktinya, tagar PKI gaya baru sekarang mulai bermunculan, ujar Tiwi New. Memang spesialisasinya, tagar PKI gaya baru tuh bikin hancur negeri. Buat rakyat sengsara, terus seolah-olah jadi penolong dengan kasih sumbangan agar rakyat tergantung pada PKI gaya baru sehingga bisa digerakkan dan disuruh apa aja. Brengsek banget sih, ujar Kalmuning Rahayu. Saya percaya bahwa sekarang tagar PKI gaya baru lagi bererak karena mereka sedang membuat bahasa ini kocar-kacir, ujar Dewa Mora. Sifat PKI yang harus kita ketahui, tukang fitnah, adu domba, bikin hoaks, bikin kegaduhan, tak beragama, tak bermoral, benci ulama, benci syariah Islam. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.